barangkali Pak Kadisnya ada? Lagi keluar. Udah lama Bu? 15 menit yang lalu. Oke, kira-kira mau kembali lagi ke sini nggak jam berapa Bu? Ini mah kadang Bapak lagi kemana Pak Aca? Ada tugas luar aja ya? Ada tugas luar. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak Apar. Ya, sore. Alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu lagi nih Pak Apar. Tidak lain dan tiada maksud kedatangan kita hari ini ingin mempertanyakan Pak kelanjutan tentang katanya Segi akan melaporkan Dinas Pendidikan terkait dengan regulasi yang kemarin dipertanyakan sampai audiensi. Nah, gimana Pak kira-kira Pak? Ya, sebagai organisasi profesi guru, ya tentu kita akan menjunjung tinggi kode etik guru. Nah, dalam hal ini pasti publik itu sedang bertanya-tanya apakah pernyataan kita di media di waktu yang lalu bahwa apabila dalam 9 hari ini 9 hari ke depan tidak ada tanggapan, maka kita siap untuk melaporkan Dinas Pendidikan ke pihak Ombudsman. Nah, saya buktikan bahwa ini saya telah membuat surat pelaporan dugaan maladministrasi yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan terkait dengan diklat calon kepala sekolah dan calon pengawas tahun anggaran 2020 gitu. Nah, kenapa yang saya laporkan itu adalah dinasnya? Karena memang di sini terkait ada komponen-komponen dalam diklat calon kepala sekolah dan calon pengawas. Tentu di bawahnya ada kepanitiaan. Walaupun memang tetap saja pada akhirnya yang akan terseret dari pelaporan ini yaitu orang nomor 1 di Dinas Pendidikan Kabupaten Garut. Atau kepala dinas ya? Ya. Oke. Pak, memang selama 14 hari, 9 hari ya? Selama 9 hari memang tidak ada respon dari apa-apa dari Dinas Pendidikan? Ya, tentunya kalau ada respon, yang kita inginkan itu kan tentunya adalah jalur-jalur mekanisme yang kemudian mengandung unsur kebenaran dan memenuhi rasa keadilan. Kan itu yang kita persoalkan. Nah, selama 9 hari kami menunggu, ternyata tidak ada itikat baik dari Dinas Pendidikan untuk menyelesaikan atau untuk menjawab persoalan ini. Nah, malah kami kemudian mendapatkan undangan-undangan para calon peserta yang dinyatakan lulus administrasi. Nah, artinya bahwa setelah kita melakukan berbagai langkah, ini sudah saya tuliskan kronologinya, ini dari 18 Juni. 18 Juni kita meminta informasi dari Disdik terkait dengan mekanisme, kemudian dasar hukum gitu kan, tentang rotasi dan promosi kepala sekolah. Nah, itu tanggal 18 Juni. Nah, kemudian kita tunggu, tidak juga ada jawaban. Tanggal 3 Juli kemudian kita mengajukan surat kedua untuk meminta tanggapan terkait dengan surat yang pertama. Nah, ini sudah saya lampirkan di sini, dilampirkan ke Ombudsman gitu ya, surat-suratnya. Nah, ini surat permohonan ini per tanggal 18 Juni. 18. Ya, karena tidak ada kunjung jawaban dari Kadis, karena saya tujukan ini ke kepala dinas, ya, maka di tanggal 3-nya hingga tanggal 3 Juli kita kemudian melayangkan surat kedua. Surat kedua ini berisi tentang meminta atau memohon tanggapan terhadap surat yang pertama. Karena walaupun memang di waktu itu kita telah berbincang-bincang secara verbal, tetapi kan yang kita inginkan itu adalah jawaban tertulis. Nah, setelah terbit surat yang kedua, maka lahirlah ini surat tertanggal 13 Juli. Jadi coba bayangin aja, kita menyurati tanggal 18 Juni, kemudian tanggal 3 Juli, dan baru direspon tanggal 13 Juli. Kemudian konten yang ada di surat ini
ini tidak sama sekali menyentuh persoalan yang kita pertanyakan gitu. Nah, oleh karena itu setelah ini maka kita melayangkan surat permohonan audien ke DPRD Garut. Dalam hal ini seperti yang telah disaksikan bersama bahwa audiensi itu terlaksana gitu kan pada di bulan Juli terlaksana, dan dasarnya itu adalah surat permohonan ini. Namun setelah itu kemudian kan ada kesimpulan bahwa Disdik akan melaksanakan rekrutmen calon kepala sekolah dan calon pengawas ini sesuai dengan peraturan perundangan. Nah, justru yang kita pertanyakan, buat dulu dong aturannya. Nah, sampai sebelum saya membuat surat selanjutnya, surat keberatan ke Disdik, itu sama sekali tidak ada produk hukum yang kita tanyakan. Nah, artinya bahwa ini diindikasikan bahwa melanggar langkah-langkah Dinas Pendidikan Kabupaten Garut itu melanggar kesepakatan hasil audiensi yang kita laksanakan, dan hadir waktu itu Dinas Pendidikan, kemudian TPK, ya dalam hal ini BKD. Kepala BKD dan jajarannya, kemudian Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Garut dan jajarannya. Nah, karena memang proses ini terus dilaksanakan, maka pada akhirnya kita melayangkan surat keberatan, gitu kan. Nah, ketika kita melayangkan surat keberatan ini, maka kita pun memberikan waktu ke Dinas Pendidikan Kabupaten Garut selama 9 hari waktu itu. Saya nyatakan seperti itu. Dan sampai hari ini tidak kunjung juga ada tanggapan apa-apa. Nah, maka setelah kita melayangkan surat keberatan ini, ya, ini yang kita merasa keberatan itu surat dari Disdik dengan nomor 800-920-Disdik, gitu ya. Nah, keberatan ini pun tidak ditanggapi, maka langkah selanjutnya ya setelah kita melakukan berbagai upaya, pada akhirnya kita membuktikan bahwa kita akan melaporkan hal ini ke Ombudsman. Sesuai dengan komitmen awal ya? Tentunya sesuai dengan komitmen awal. Oke, Kang, kira-kira nih Kepala Dinas Pendidikan atau Dinas Pendidikan itu sendiri tidak memberikan jawaban seperti yang diharapkan, itu kenapa, Kang? Ya, saya kurang tahu persis alasannya. Yang jelas bahwa kita waktu itu telah bertanya habis-habisan mengenai produk hukum daerah, gitu. Nah, saya tidak tahu apakah produk hukum daerahnya itu ada atau tidak ada. Yang jelas bahwa produk hukum daerah sampai hari ini mengenai pendidikan itu ada Perda 11. Dan Perda 11 ini mestinya ada turunannya kan, baik itu peraturan bupati maupun keputusan bupati, itu yang selalu kita persoalkan. Nah, sebagai tanda bukti bahwa tidak ada produk hukum daerah dalam proses seleksi maupun proses rotasi dan promosi, ini kita ambil sampel misalnya surat keputusan bupati. Ini yang tertanggal 2 Juni ini. Tertanggal 2 Juli 2020. Nah, kalau produk hukum itu memang betul ada, maka mestinya disertakan di sini, di konsideran. Karena di konsideran ini sudah cukup sangat lengkap. Terakhir di bagian memperhatikannya, bahkan ini sampai nota dinas penjabat sekda saja ini dimasukkan ke sini. Kemudian berita acara tim penilaian kinerja juga dimasukkan ke konsideran ini. Kemudian berita acara rapat badan tim pertimbangan pengangkatan guru sebagai kepala sekolah juga dimasukkan di sini. Tapi yang menjadi persoalan, yang menjadi pertanyaan kita, apakah ada produk hukum mengenai formasi? Nah, kalau ada mestinya kan masuk di sini. Kemudian apakah ada produk hukum mengenai mekanisme? Nah, ini juga kalau ada produk hukum mengenai mekanisme ya tentu akan tertera di sini. Nah, karena berdasarkan konsideran ini tidak ada produk hukum yang saya pertanyakan, maka bisa dipastikan bahwa apa yang kita persoalkan itu pihak Pemkab Garut tidak memilikinya.
gitu. Nah, karena tidak memiliki itu maka diduga di sini ada maladministrasi. Kita sudah mengingatkan dari mulai bulan Juni, Juli, Agustus, dan sekarang masuk di bulan September. Tentu sudah banyak waktu yang memang kita berikan agar pihak Pemkab, dalam hal ini Dinas Pendidikan Kabupaten Garut, memperbaiki sistem ini. Gitu, karena tidak kunjung juga diperbaiki, sementara salah satu fungsi daripada organisasi profesi guru adalah mengadvokasi. Nah, salah satu advokasinya itu meletakkan guru sejajar dalam mata hukum, artinya tidak ada keistimewaan. Nah, kita curiga seperti yang surat ini, surat yang kita beratkan, bahwa di sini pembukaan pengumpulan berkas untuk diklat ini hanya diberi waktu 3 hari, 15 dari 15 sampai 17. Nah, kita bisa bayangkan bagaimana cara guru memenuhi hal itu, sementara letak geografis Garut ini sangat luas, gitu kan. Nah, saya sudah mendeskripsikan bahwa 1 hari koordinasi atau sosialisasi Disdik ke Korwil, 1 hari koordinasi atau sosialisasi Korwil ke guru, dan hari ketiga guru harus sudah lengkap. Nah, kapan waktu yang dimiliki guru untuk, atau yang dimiliki guru sebagai calon peserta untuk memenuhi persyaratan administrasi yang dipersyaratkan tersebut. Oke, Kang, harapannya nih apa? Ya, harapan kita ke depan tentu kita ingin bahwa ada kesejajaran di kalangan guru. Artinya tidak ada superioritas. Nah, kalau tekniknya seperti ini tentu akan ada superioritas. Nah, untuk menghilangkan superioritas ini tentu harus ada mekanisme yang mengatur, yang bisa dipahami semuanya, dan tentu ini harus memiliki aturan main yang disepakati atau yang ditandatangani oleh pihak-pihak yang berwenang. Dalam hal ini oleh kepala daerah. Harapan kami ke depan itu seperti itu, ada produk hukum daerah yang ditandatangani oleh kepala daerah, disosialisasikan kepada guru sehingga semuanya itu paham dan memenuhi rasa keadilan bagi semuanya. Itu harapan kita sebenarnya. Oke, Kang, ada bukan bocoran ya, ada obrolan di masyarakat bahwa apa yang dilakukan Segi hari ini karena katanya ada beberapa keinginan Segi yang tidak terakomodir oleh Disdik. Kira-kira menjawab pertanyaan itu gimana, Kang? Ya, peran organisasi profesi itu bisa dibaca di Undang-Undang Guru dan Dosen pasal 41. Nah, di sana itu diungkapkan bahwa guru wajib masuk ke salah satu organisasi profesi. Nah, kemudian bahwa bagaimana peran organisasi profesi ini? Ya, tentu peran organisasi profesi ini memberikan masukan-masukan kepada pemerintah. Misalnya, bukan hanya dalam rekrutmen calon kepala sekolah dan calon pengawas, bahwa guru untuk naik tingkat saja, salah satu syaratnya itu adalah harus memiliki kartu keanggotaan dari organisasi profesi. Dan ini dipersyaratkan dalam DUPAK, gitu, daftar usulan penilaian angka kredit. Nah, ini peran organisasi profesi sebagai pengejawantahan dari Undang-Undang Guru dan Dosen, Undang-Undang 14 2005 pasal 41. Oke. Gitu. Kang, kalau misalkan Dinas Pendidikan hari ini seperti yang dilakukan oleh Pak Totong sebagai pimpinan tertinggi di Dinas Pendidikan, apa yang akan terjadi terhadap masyarakat Garut khususnya untuk guru? Ya, tentunya kalau tidak ada aturan main yang disepakati di dinas manapun itu, jelas bahwa clean government, good government itu hanyalah slogan belaka. Bahwa ciri dari negara demokrasi itu adalah clean government, good government. Tentu kalau ini dijalankan terus, maka ukuran kinerja, ukuran promosi itu hanyalah diindikasikan like dislike. Gitu. Dan ini tentu akan mencederai
negara Indonesia sebagai negara demokrasi. Oke. Jadi memang ada kecurigaan ya untuk masalah itu, ada dislike, like and dislike, atau suka atau tidak suka, bukan karena aturan yang dipakai. Ya karena kalau tidak ada aturan yang dipakai, aturan hukum ya, aturan yang berkonsekuensi hukum, lalu aturan apa yang akan dipakai? Ya tentu itu akan memiliki subjektivitas yang tinggi kalau tidak ada aturan hukum. Oke, ada pesan Pak untuk Kepala Dinas Pendidikan? Ya tentunya kami sebenarnya tidak ingin berlarut-larut dalam hal ini, gitu ya. Tetapi tentu ini diharapkan, ya harapan kami itu kemudian adanya duduk bersama sebenarnya. Tetapi ketika ini tidak kemudian kunjung ditanggapi, yang maksud saya duduk bersama itu untuk mencarikan solusi terhadap persoalan yang berkembang hari ini, gitu kan. Tetapi karena memang tidak ada itikat baik untuk duduk bersama mencari solusi, kemudian ditemukan jalan ke depan yang disepakati dan tidak melanggar hukum, itu yang kita inginkan itu seperti itu, gitu kan. Nah, kalau tidak seperti itu ya tentu kita akan jalan terus di ranah ini, gitu. Oke, Kang, terakhir nih, jargon Sergi apa nih? Moto atau jargon apa? Ya, kalau segi itu jelas bahwa kita itu memiliki moto pertama itu kritis, gitu ya. Jadi sampai kapanpun ya tentu kita akan mengkritisi itu. Kemudian yang kedua profesional, gitu ya. Kemudian yang ketiga etik. Etik di sini tentu tidak dipahami secara personal. Etik di sini tentu dipahami tadi bahwa kita itu akan berpedoman kepada tata aturan perundangan yang berlaku di Indonesia.